إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, salah satu dari al-asmaul husna, yaitu namanya Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini, insya Allah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, Rabban nas, Rabb seluruh manusia, Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Azhibil ba's, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia, Engkau adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh, Maha Penghilang penyakit. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya, yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih-sahihnya, yang dengan jelas sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Allah dengan ucapannya Anta Syafi, Engkau adalah Maha Penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau aku meruqyahmu, membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka muridnya ini, tabi'in yang mulia yang bernama Sabit ini mengatakan, bala, iya aku mau. Maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu, Allahumma rabban nas mudhibil ba'si Ishfi anta syafi la syafi illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah,
Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Asy-Syafi. Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena pengertian Maha Penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang ada pada anggota badan manusia, dan lebih daripada itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka inilah sebabnya mengapa saya katakan tadi bahwa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini. Kemudian dengan keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala agar meminta disembuhkan berbagai macam penyakit kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sangat butuh untuk kita mengenal kandungan nama Allah yang Maha Indah ini. Ya, secara bahasa ringkas saja bahwa kita ketahui asy-syifa itu secara bahasa artinya al-bur'u minal marad, ya. Al-bur'u minal marad, kesembuhan dari penyakit. Maka secara bahasa insya Allah tidak ada masalah tentang nama ini. Tidak ada yang sulit untuk difahami. Adapun secara syar'i, nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh, kalau dijabarkan artinya adalah alladzi minhu syifa'u, syifa'u suduri min syubahi wasyukuki wal hasadi wal hikdi wa ghairi dzalika min amradil qulubi wa syifa'ul abdani minal asqami wal afati wa la yaqdiru ala dzalika ghairuhu fala syifaa'a illa syifa'uhu wa la syafi illahu. Makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi yang Maha Penyembuh adalah zat yang di tangannya lah segala penyembuhan. Menyembuhkan penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia yang berupa syubhat, kerancuan dalam memahami agama, kekeliruan, kesalahpahaman dalam memahami agama, asyuku, keraguan-raguan dalam iman, ragu-ragu dalam meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wal hasad, penyakit hasad, dengki, kemudian al-hikd, penyakit iri, wa ghairi dzalika, dan penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sekaligus juga syifa'ul abdan, yang di tangannya lah penyembuhan terhadap penyakit dan kelemahan yang ada pada badan manusia, kerusakan yang ada pada badan manusia. Maka tidak ada yang mampu untuk melakukan ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syifaa illa syifa'u, tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan darinya, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini kita tahu semua, dinyatakan dengan tegas oleh imam atau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menukil ucapannya Nabi yang mulia ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 180, wa idza maridtu fahuwa yashfin, maka ketika aku sakit dialah yang akan menyembuhkanku. Artinya huwa wahdahul mutafarridu bisyifa la syarika lahu, dialah semata-mata yang mampu untuk menyembuhkan manusia dan tidak ada sekutu baginya. Kita ingat ucapan dalam hadis tadi, dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, bahwa Nabi SAW membaca dalam doanya, la syafi illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah. Nah, ini merupakan pelajaran berharga bagi orang yang beriman, untuk dia menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguji sejauh mana kualitas imannya selama ini. Kebanyakan dari kita, kalau kita mengalami sakit pada anggota badan kita,
yang langsung terpikir pertama kali adalah, saya harus beli obat apa? Saya harus segera ke dokter bertanya tentang pengobatan. Subhanallah. Mungkin kita tidak katakan orang seperti ini, kita katakan rusak imannya, tidak. Tapi jelas imannya kurang. Kenapa dia lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat materi? Lebih percaya kepada dokter. Sementara zat yang maha penyembuh bisa langsung dia berdoa kepadanya saat itu. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang dekat, yang mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia menyeru dan memohon kepadaku. Ini yang kita lupakan. Pengaruh hawa nafsu yang mendominasi kita sehingga kita lebih percaya kepada hal-hal yang tampak, yang bersifat materi. Sehingga lalai dari menjadikan sandaran yang utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana keadaan kita akan diperbaiki kalau demikian keadaannya? Kita seolah-olah secara tidak langsung menomorduakan Allah. Mending kalau cuma nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor yang seterusnya. Ketika kita mengalami hal masalah dalam kehidupan, yang pertama kali kita ingat bagaimana minta konsultasi sama ini, konsultasi sama dokter ini atau yang lainnya. Kita lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala kebaikan, yang menguasai alam semesta beserta isinya, mampu untuk kita memintanya pada saat itu, dan dia mampu untuk menyembuhkan segala sesuatu yang kita alami. Kan tidak ada seorang dokter pun bagaimana ahlinya mampu untuk menyembuhkan penyakit kita kalau bukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hendaknya yang perlu kita ingat, bahwa sifat orang yang bertakwa, dia selalu mengutamakan untuk bersandar kepada Allah, mengeluh kepada Allah terlebih dahulu sebelum meminta pertolongan kepada manusia, dengan itu pun dengan meyakini bahwa itu merupakan sebab, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Lihatlah ucapan Nabi yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala nukil dalam Al-Quran, Ayub alaihissalatu wassalam, yang mengatakan, innama ashku basri wa huzni ilallah. Sesungguhnya lah aku mengeluhkan kesedihanku, mengeluhkan rasa sakitku, penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi ini justru yang namanya keimanan yang sebenarnya, menjadikan seorang mukmin lebih percaya, bersandar kepada Allah sebelum kembali kepada yang lainnya. Jangan disalahpahami. Bukan dimaksudkan di sini kita tidak boleh melakukan sebab, tidak. Sebab itu dituntut, bahkan tidak sempurna tawakal kalau dia tidak melakukan sebab yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan terlalu ekstrim dalam melakukan sebab, sampai kita menjadikan sebab itu sebagai sandaran utama. Sampai kita menjadikan setiap ditimpa sesuatu kita mencari makhluk untuk yang menyelesaikan masalah tersebut atau menyembuhkan penyakit kita misalnya. Kita lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menyembuhkan, maha menyembuhkan. Dialah yang mengatur alam semesta beserta isinya. Mengapa Nabi SAW dalam hadis di atas mengatakan, Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya segenap manusia. Bertawasul dengan rububiyah Allah, karena dia yang mengatur alam semesta, menakdirkan segala sesuatu di alam semesta. Dialah yang berbuat dan menentukan segala sesuatu di alam semesta. Di tangannya lah segala kebaikan, segala kesembuhan, segala kemuliaan. Dan dialah yang mampu untuk menimpakan keburukan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Nabi SAW meminta kesembuhan kepada Allah dengan bertawasul dengan namanya Ar-Rabb, yang berarti memiliki rububiyah, mengatur, menciptakan, dan menyelenggarakan semua urusan di alam semesta ini. Ini yang diinginkan. Adapun melakukan sebab, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam agama, seperti mencari obat untuk penyembuhan. Tapi dengan tidak bersandar kepada sebab tersebut, tapi bersandar semata-mata kepada Allah subhanahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, salah satu dari Al-Asmaul Husna, yaitu namanya Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini, insya Allah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, rabban nas, Rabb seluruh manusia, Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia, engkau adalah asy-syafi, maha penyembuh, maha penghilang penyakit. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya, yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih-sahihnya, yang dengan jelas sekali Nabi SAW menyebutkan nama Allah dengan ucapannya Anta Syafi, engkau adalah maha penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari, dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini, Anas bin Malik, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, ala arqika biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau aku meruqyahmu, membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka muridnya ini, tabi'in yang mulia yang bernama Sabit ini mengatakan, bala, iya aku mau. Maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu, Allahumma rabban nas mudhibil ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah maha penyembuh, asy-syafi, tidak ada penyembuh kecuali engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. Ini
nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, Asy-Syafi. Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena pengertian Maha Penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang ada pada anggota badan manusia, dan lebih daripada itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka inilah sebabnya mengapa saya katakan tadi bahwa mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya ini, kemudian dengan keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta disembuhkan berbagai macam penyakit kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sangat butuh untuk kita mengenal kandungan nama Allah yang Maha Indah ini. Ya, secara bahasa ringkas saja bahwa kita ketahui asy-syifa itu secara bahasa artinya al-bur'u minal marad, ya. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, salah satu dari Al-Asma'ul Husna, yaitu namanya Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang Maha Agung ini, insya Allah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, rabban nas, Rabb seluruh manusia, Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia, engkau adalah asy-syafi, Maha Penyembuh, Maha Penghilang penyakit. La shifaa'a illa shifaa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menyembuhkan penyakit yang lainnya,
yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih-sahihnya, yang dengan jelas sekali Nabi SAW menyebutkan nama Allah dengan ucapannya, Anta Syafi, engkau adalah Maha Penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau aku meruqyahmu? Membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muridnya ini, tabi'in yang mulia yang bernama Sabit ini mengatakan, bala, iya aku mau. Maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu, Allahumma rabban nas mudhibil ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Asy-Syafi. Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah. La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, salah satu dari Al-Asmaul Husna, yaitu namanya Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini, insyaallah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, rabban nas, Rabb seluruh manusia,
seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Azhibil ba's, hilangkanlah penyakit. Hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia. Engkau adalah asyafi, maha penyembuh, maha penghilang penyakit. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya, yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih-sahihnya, yang dengan jelas sekali Nabi SAW menyebutkan nama Allah dengan ucapannya Anta Syafi, engkau adalah maha penyembuh. Dalam sahih Imam Bukhari dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau aku meruqyahmu? Membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muridnya ini, tabi'in yang mulia yang bernama Thabit ini mengatakan, "Bala, iya aku mau." Maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Allahumma rabban nas mudhibil ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta shifa'an la yughadiru saqama." Ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah maha penyembuh, asy-syafi. Tidak ada penyembuh kecuali engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. Ini nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, asy-syafi. Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena pengertian maha penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang ada pada anggota badan manusia, dan lebih daripada itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka inilah sebabnya mengapa saya katakan tadi bahwa mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya ini, kemudian dengan keumuman rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, agar meminta disembuhkan berbagai macam penyakit kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sangat butuh untuk kita mengenal kandungan nama Allah yang maha indah ini. Ya, secara bahasa ringkas saja bahwa kita ketahui asy-syifa itu secara bahasa artinya al-bur'u minal marad, ya. Al-bur'u minal marad, kesembuhan dari penyakit. Maka secara bahasa insyaallah tidak ada masalah tentang nama ini. Tidak ada yang sulit untuk difahami. Adapun secara syar'i, nama Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi, yang maha penyembuh, kalau dijabarkan artinya adalah alladzi minhu syifa'u, syifa'u suduri min syubahi wasyukuki wal hasadi wal hikdi wa ghairi dzalika min amradil qulubi wa syifa'ul abdani minal asqami wal afati wa la yaqdiru ala dzalika ghairuhu fala syifaa'a illa syifa'uhu wa la syafi illahu. Makna nama Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi yang maha penyembuh adalah zat yang di tangannya lah segala penyembuhan. Menyembuhkan penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia yang berupa syubhat, kerancuan dalam memahami agama, kekeliruan, kesalahpahaman dalam memahami agama, asyuku, keraguan-raguan dalam iman, ragu-ragu dalam meyakini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, wal hasad, penyakit hasad, dengki, kemudian al-hikd, penyakit iri,
wa ghairi dzalika, dan penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sekaligus juga syifaul abdan, yang di tangannya lah penyembuhan terhadap penyakit dan kelemahan yang ada pada badan manusia, kerusakan yang ada pada badan manusia. Maka tidak ada yang mampu untuk melakukan ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La syifaa illa syifaa, tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan darinya, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini kita tahu semua, dinyatakan dengan tegas oleh imam atau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menukil ucapannya Nabi yang mulia ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 180, wa idza maridtu fahuwa yashfin, maka ketika aku sakit dialah yang akan menyembuhkanku. Artinya huwa wahdahul mutafarridu bisyifa la syarika lahu, dialah semata-mata yang mampu untuk menyembuhkan manusia dan tidak ada sekutu baginya. Kita ingat ucapan dalam hadis tadi, dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, bahwa Nabi SAW membaca dalam doanya, la syafi illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah. Nah, ini merupakan pelajaran berharga bagi orang yang beriman, untuk dia menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menguji sejauh mana kualitas imannya selama ini. Kebanyakan dari kita, kalau kita mengalami sakit pada anggota badan kita, yang langsung terpikir pertama kali adalah, saya harus beli obat apa? Saya harus segera ke dokter bertanya tentang pengobatan. Subhanallah. Mungkin kita tidak katakan orang seperti ini, kita katakan rusak imannya, tidak. Tapi jelas imannya kurang. Kenapa dia lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat materi, lebih percaya kepada dokter, sementara zat yang maha penyembuh bisa langsung dia berdoa kepadanya saat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang dekat, yang mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia menyeru dan memohon kepadaku. Ini yang kita lupakan. Pengaruh hawa nafsu yang mendominasi kita, sehingga kita lebih percaya kepada hal-hal yang tampak, yang bersifat materi, sehingga lalai dari menjadikan sandaran yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana keadaan kita akan diperbaiki kalau demikian keadaannya? Kita seolah-olah secara tidak langsung menomorduakan Allah. Mending kalau cuma nomor 2, nomor 3, nomor atau nomor yang seterusnya. Ketika kita mengalami hal masalah dalam kehidupan, yang pertama kali kita ingat bagaimana minta konsultasi sama ini, konsultasi sama dokter ini atau yang lainnya. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala kebaikan, yang menguasai alam semesta beserta isinya, mampu untuk kita memintanya pada saat itu, dan dia mampu untuk menyembuhkan segala sesuatu yang kita alami. Kan tidak ada seorang dokter pun bagaimana ahlinya mampu untuk menyembuhkan penyakit kita kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hendaknya yang perlu kita ingat, bahwa sifat orang yang bertakwa, dia selalu mengutamakan untuk bersandar kepada Allah, mengeluh kepada Allah terlebih dahulu sebelum meminta pertolongan kepada manusia, itu pun dengan meyakini bahwa itu merupakan sebab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Lihatlah ucapan Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala nukil dalam Al-Quran, Ayyub alaihissalatu wassalam, yang mengatakan, innama ashku basri wa huzni ilallah. Sesungguhnya lah aku mengeluhkan kesedihanku, mengeluhkan rasa sakitku, penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi ini justru yang namanya keimanan yang sebenarnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, salah satu dari al-asmaul husna, yaitu namanya Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini, insya Allah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, Rabban nas, Rabb seluruh manusia, Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia. Engkau adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh, Maha Penghilang penyakit. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya, yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih-sahihnya, yang dengan jelas sekali Nabi SAW menyebutkan nama Allah dengan ucapannya Anta Syafi, engkau adalah Maha Penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari, dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau aku meruqyahmu, membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka
muridnya ini, tabi'in yang mulia yang bernama Sabit ini mengatakan, "Bala, iya aku mau." Maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Allahumma rabban nas mudhibil ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta syifa'an la yughadiru saqama." Ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Asy-Syafi. Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena pengertian Maha Penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang ada pada anggota badan manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah, kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, salah satu dari Al-Asmaul Husna, yaitu namanya Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini, insyaallah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, rabban nas, Rabb seluruh manusia, Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Azhibil ba's, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia, engkau adalah asy-syafi, maha penyembuh, maha penghilang penyakit. La shifaa'a illa shifaa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya, yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya,
yang dengan jelas sekali Nabi SAW menyebutkan nama Allah dengan ucapannya, Anta Syafi, engkau adalah Maha Penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin meruqyah muridnya yang ternama yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau aku meruqyahmu? Membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muridnya ini, tabi'in yang mulia yang bernama Sabit ini mengatakan, bala, iya aku mau. Maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu, Allahumma rabban nas mudhibil ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Asy-Syafi. Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena pengertian Maha Penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang ada pada anggota badan manusia, dan lebih daripada itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka inilah sebabnya mengapa saya katakan tadi bahwa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini. Kemudian dengan keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala agar meminta disembuhkan berbagai macam penyakit kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sangat butuh untuk kita mengenal kandungan nama Allah yang Maha Indah ini. Ya, secara bahasa ringkas saja bahwa kita ketahui asy-syifa itu secara bahasa artinya al-bur'u minal marad, ya. Al-bur'u minal marad, kesembuhan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam